Halo, selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa lihat PPT saya ya? Bisa Bisa, nggak? Pak. Oke, terima kasih. Eh, Sebelum kita mulai ke materi, yang minggu lalu presentasi Mas Mas Asep ya? Mas Asep sama Mas Didin, Mbak Kusaini, apakah sudah hadir? Halo, Mas Asep, Mas sebagai Mas Didin, apakah sudah hadir? Belum ya? Kalau belum, nggak apa-apa nanti kita kalau udah datang aja. Nah, sekarang pada pagi hari ini, pada pertemuan keempat ini, kita belajar mengenai birokrasi organisasi. Jadi mungkin teman-teman sudah sering mendengar apa sih dengan kata-kata birokrasi. Mungkin ada yang pernah marah-marah karena birokrasinya terlalu rumit, birokrasinya berbelit, atau mungkin juga pernah mengalami pengalaman birokrasinya sangat mudah. Nah, sebenarnya apa itu birokrasi? Nah, di pertemuan hari ini kita akan sedikit banyak belajar mengenai birokrasi ya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, kita diskusi dulu. Kita berdiskusi dulu biar tidak ngantuk ya, masih pagi. Kira-kira apakah dari teman-teman ini pernah memiliki pengalaman mm, berhadapan dengan proses birokrasi yang berbelit atau sangat efisien? Nah, apabila teman-teman memiliki pengalaman terkait dengan birokrasi yang berbelit atau sangat efisien mungkin. Nah, kira-kira boleh dibagikan di diskusi kali ini. Slide-nya gerak ya, slide-nya gerak ya. Ya, sekarang kita ke diskusi. Yuk, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman? Halo. Jadi, apakah teman-teman pernah memiliki pengalaman nih? Jadi, oh saya dulu pernah punya pengalaman nih dengan birokrasi yang sangat berbelit. Contohnya seperti apa? Mungkin bisa berbagi di sini. Kalau saya dulu birokrasi yang menurut saya paling ribet adalah ketika saya pertama kali eh, mendaftar sebagai mahasiswa di Taiwan ini. Jadi dulu saya pertama kali berangkat dari Indonesia menuju Taiwan ini, menurut saya persiapannya dan birokrasinya sangat susah menurut saya. Jadi kita harus tes kesehatan dulu, kemudian menyiapkan berkas-berkas dulu untuk daftar sebagai mahasiswa, dan itu menurut saya sangat susah. Kemudian ijazah-ijazah transkrip saya harus dilegalisir dulu ke KDEI semacam itu. Jadi prosesnya panjang. Kemudian sampai di Taiwan pun juga sama. Ketika di Taiwan pun saya juga harus menghubungi beberapa pihak, harus tes kesehatan lagi, kemudian harus menghubungi rektorat di kampus saya belajar. Nah, menurut saya sedikit berbelit juga prosesnya, dan menguras menguras ini pikiran. Nah, hari nyiapin berkas-berkas yang banyak. Kalau dari teman-teman mungkin ada pengalaman bagaimana mengalami birokrasi yang berbelit, mungkin ketika COVID dulu, ketika pengen balik ke Indonesia. Yuk, Assalamualaikum, Pak. Izin ya, menanggapi, Pak. dengan siapa Mbak? Saya Umpun ini. Oke, Mbak bentar, namanya nggak kelihatan. Ya, Mbak, berarti tadi namanya Uun ya? Ya, Oke, Kiri. Mbak, silakan. Ah,
pengalaman saya itu waktu dulu pas waktu ngurus KTP ya. Oke. Ngurus KTP di desa itu kadang memakan waktu juga, terus ada beberapa proses yang agak inilah suka dilempar ke sini gitu kan. Lempar ke situ. Jadi kita tuh nunggu waktunya kadang nggak bisa sesuai apa yang kita harapkan gitu. Jadinya ujung-ujungnya paling nanti uang. Harus ada uang pelicin ya? Kalau sudah ada uang amplopnya baru. Oh gitu ya. Itu dulu KTP sebelum iktp atau yang udah ektp? Yang sebelum ektp. Oh yang ini ya. Aduh itu makin rumit. Saya juga punya pengalaman serupa itu. Jadi ini zaman dulu ektp kan ke kelurahan dulu ya, dari RT RW ke kelurahan dulu kan bikinnya kan. Nah terus terus lama bikinnya, dikasih uang pelicin cepet. Itu itulah. ya terima kasih Mbak Uun, itu juga pengalaman yang sering terjadi. Yang lain mungkin, yang lain ada yang ingin menanggapi? Ada? Mas Didin sama atau Mbak ini Mbak Kusaini or Mas Asep sudah hadir? Belum. Kalau Mas Didin, Mas Asep udah hadir, pertanyaan minggu lalu tolong dijawab ya. Gak apa-apa, nanti saya disela aja. Oke. Ada lagi yang mau berdiskusi? Ada lagi yang mau berdiskusi? Nggak ada? Oke, lanjutkan ya kalau nggak ada ya. Halo Pak. Oh iya, halo, ya. Dengan siapa nih? Pak, siapa? Oh, Mas Asep, ya. Gimana kabar Mas Asep? Oh iya, alhamdulillah baik. Oh iya Pak, ikut menjawab barusan yang ini yang diskusi. Oke, boleh. Yuk, monggo. Pembuatan SIM Pak. Di mana Mas? Di Indonesia apa di Arab? Di Indonesia. Gimana? Iya Pak, saya nembak Pak. Oh nembak. Iya, karena jadi nggak tes. lama. Jadi nggak tes. Sengaja sepertinya. Jadi pas waktu saya membuatan SIM itu, sampai 2 kali gagal terus pas ininya Pak, pas tes ininya. Ujian praktek? Ya, tes prakteknya. Terus, itu tahun berapa Mas? Emang boleh masih nembak? Sekarang kan udah nggak boleh ya? 2017 Pak, terakhir itu. Setelah itu saya tidak bikin lagi. Sekarang masih expired? Udah expired apa masih diperbarui? Oh, saya tidak diperbarui lagi Pak, belum pulang lagi. Oh, jadi tahun 2017 itu terakhir, kemudian nggak diperbarui lagi ya? Iya, belum pulang Pak. Oh, oke. Emang dong? Udah nyogok. Udah ini, terus menurut Mas, itu kenapa? Karena terlalu susah ya prakteknya ya? Pertama sih Pak, kalau misalkan bisa dipersusah, itu jadi larinya itu ke korupsi Pak. Oh gitu jadi, ya? Larinya ke pungli, iya. Iya, jadi susah sengaja banget. Mungkin dipersulit. Yaitu waktu itu pembuatan SIM A. Pembuatan SIM A ini? SIM A ini mobil? Iya, mobil. Oh, oke. Oke. Ya, memang ini ya. Mas Asep belum saya tulis tadi. Oh iya, memang SIM ini saya dulu waktu SMA sih nembaknya. Terus habis ujian lagi kayaknya nggak nembak deh kayaknya. Nggak nembak. Ya, tapi ya, memang susah memang kalau di Indonesia ini. Ya harus nunggu 2 minggu lagi baru balik lagi situ. Iya, tes lagi kan. Jadi harus kalau nggak bisa harus minggu depannya lagi tes lagi. Iya, setelah 2 kali ya, daripada habisin waktu, saya datang jam 5:30 pagi. Mulai tesnya itu jam 4 sore. Hah? Itu di mana, Mas? Jadi ditumpuk-tumpuk, Pak. Jadi yang baru nggak tahu pakai apa, langsung maju lagi yang baru. Saya udah komplain beberapa kali, oh ini udah nggak benar. Itu daerah mana itu? Itu di Polres Soreang. Di Polres Soreang, Pak, Kabupaten Bandung. Oh, Bandung. Oh. Ya. Allahu Akbar. Kayak gitu ya?
Dari jam Tapi 4 mungkin sekarang mah sudah baik mungkin. mungkin Sudah lebih sekarang baik ya. Kayaknya mungkin. sekarang udah nggak tahu sih boleh nembak atau enggak. Tapi ya Iya Pak. ya thank Sebab you. itu juga yang warung di pinggir jalan sebelum masuk juga nawarin yang penembakan SIM sampai keluar-luar. Itu juga masih Ya, ada yang nawarin calo-calo gitu ya. Iya, sampai ke warung-warung. Menurut saya itu, waduh, ini sudah parah banget, Pak. Ya jadi udah ini ya, udah bukan rahasia umum lagi, bukan rahasia umum lagi ya, itu sudah rahasia umum ya. Kalau ke situ ya udah nembak aja. Ya, Iya, sebenarnya seperti itu. hal-hal seperti ini terjadi karena banyak orang melakukan. Jadi kita merasa itu normal, jadi menormalisasi hal-hal semacam itu. Padahal itu juga tidak baik. Tapi karena banyak orang melakukan, jadi kita tidak merasa takut karena ya itu normal gitu. Ya, menurut saya itu juga tidak bagus ya. Oke, good. Thank you, Mas Asep. Mas Asep, sama Mas Didin, Iya, Pak. itu Oh iya, pertanyaan minggu ini lalu. Pak sudah, Pak. Ya, mau di sekarang apa nanti? Oh, sekarang saja. Ya wes, boleh. Ya, mumpung masih fresh. Pertanyaannya kemarin apa nih? Yang pertama itu maksud dari desentralisasi sebagai organisasi. Oke, jawabannya. Pengaruh membesarnya ukuran organisasi terutama akan mengakibatkan, ya Pak? Iya, lanjut. Akan mengakibatkan berubahnya kompleksitas organisasi. Organisasi akan menjadi lebih kompleks, pembagian kerja akan menjadi lebih rumit, dan organisasi akan mempunyai jumlah bagian yang lebih banyak serta jumlah tingkatan hierarki yang lebih besar. Banyaknya jumlah bagian menuntut adanya pengawasan dan koordinasi yang lebih ketat untuk menjamin tercapainya kerjasama yang baik antara bagian-bagian tersebut. Banyaknya tingkatan menyebabkan terjadinya desentralisasi. Paham. Banyak wewenang dalam pengambilan keputusan diserahkan kepada tingkatan bawah agar pimpinan tidak perlu menanggung beban pengambilan keputusan yang terlalu besar. Begitu, Pak. Ya, terus yang pertanyaan kedua? Yang kedua adalah apa perbedaan visi, misi organisasi, karakteristik bayi, remaja, dan dewasa. Oke, untuk bayi itu bertumpu pada kreativitas pendiri organisasi yang mencurahkan perhatiannya pada kegiatan produksi. Kemudian usaha organisasi terutama dipusatkan pada kegiatan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Selanjutnya, perhatian terutama dipusatkan untuk menciptakan suatu produk tertentu yang dianggap sesuai bagi organisasi. Selanjutnya, diterima oleh masyarakat, Pak, misi-misinya untuk yang pertama. Kemudian, untuk remaja, organisasi telah memiliki pimpinan yang kuat dan mulai merumuskan arah maupun sasaran yang jelas. Organisasi mulai dipecah menjadi bagian-bagian hierarki, wewenang, penguasaan, dan pembagian kerja yang jelas. Sistem manajemen dalam organisasi juga lebih teratur. Misalnya menyangkut manajemen keuangan, manajemen persediaan, dan sebagainya. Organisasi mulai mengembangkan produk atau jasa lain yang sejenis dengan produk atau jasa semula hingga membentuk satu rangkaian produk atau jasa sejenisnya. Atau dalam kata lain, development menu, Pak. Development produk. Selanjutnya untuk dewasa, organisasi dewasa matang berukuran besar, bersifat birokratis dan menggunakan sistem pengawasan, sistem pengendalian maupun prosedur kerja yang baku pada semua bagiannya. Pimpinan organisasi seringkali membentuk berbagai tim yang bekerja melangkahi struktur formal yang mencegah semakin birokratisnya organisasi. Mereka juga berusaha untuk berpikir dan bertindak dengan acuan kepentingan organisasi secara keseluruh. Menjaga reputasi organisasi menjadi kepentingan utama. Adanya tim yang dibentuk yang secara resmi untuk menemukan kreativitas, inovasi, dan ide melalui penelitian dan pengembangan, Pak. Itu nomor 2. Nomor 3, apa akibat dari rasio administratif yang tidak seimbang? Jawabannya adalah
rasio administratif yang tinggi dengan jumlah anggota organisasi yang terlalu besar tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang diselesaikan. Yang juga berarti bahwa organisasi tersebut tidak efisien, Pak. Oke. Kemudian juga akan membuat permasalahan kompleksitas vertikal, formalisasi, sentralisasi, terjadi krisis hierarki, di mana banyaknya hierarki level menengah tidak dibarengi dengan banyaknya hierarki level bawah. Contohnya 3 supervisor dengan 2 karyawan. Oke. Ya, itu nggak baik. Oke. Selanjutnya, nomor 4, dalam birokratis yang ketat, bagaimana membuat SDM tetap kompak kerjasama. Oke. Bagaimana? Jadi yang pertama itu formalisasi, Pak. Jadi semua karyawan itu merasa bahwa diperlakukan adil. Jadi semua aturan itu sama, masuk jam 7, semua masuk jam 7. Mulai dari yang bagian depan sampai belakang gitu. Pertama, kita membuat dulu mereka merasa adil. Itu kalau secara teknis. Selanjutnya, di luar itu perusahaan bisa mengadakan outing, Pak. Outing. Jalan-jalan keluar, ya, atau jalan-jalan. Outbound. Ya, outbound. Selain itu juga perusahaan bisa memberikan sebuah reward atau penghargaan untuk menaikkan juga kinerja personal antar timnya, Pak. Seperti itu. Itu nomor 4. Terakhir, nomor 5. Nomor 5, pada lingkungan tidak stabil, bagaimana cara mengawasi jalannya organisasi? Ya, gimana? Kami menjawab dengan menggunakan pendekatan konstituensi, Pak. Kelompok di dalam maupun di luar organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap performansi organisasi. Dalam hal ini itu kalau lingkungan misalkan masyarakat sekitar. Ya, jadi, masyarakat sekitar misalkan yang berpengaruh bisa diangkat kerja di perusahaan tersebut. Ya, bisa seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Good. Kemudian melakukan penyesuaian, Pak, terhadap kondisi lingkungan yang ada. Penyesuaian yang dilakukan harus memperhatikan secara cermat keadaan lingkungan sehingga organisasi itu tetap berada dalam keadaan yang efektif. Dalam pengertian sistem terbuka, organisasi dipandang sebagai pengembang mekanisme pemantauan dan umpan balik untuk mengidentifikasi dan mengikuti lingkungan mereka. Menginderai perubahan dalam lingkungan tersebut dan membuat penyesuaian yang tepat jika dibutuhkan. Ini semacam perubahan terencana, Pak. Itu kalau misalkan lingkungan perubahannya bisa kita diprediksi. Tapi kalau misalkan tidak diprediksi, maka kembali lagi ke yang pendekatan konstituensi, Pak. Seperti itu, Pak, jawaban dari kami. Thank you. Sangat lengkap. Terima kasih, Mas Asep, Mas Didin, sama Mbak Pusaini ya kelompoknya. Good. Itu untuk tugas 3-nya ya. Jangan lupa nanti semuanya di semua anggotanya mengupload di bagian tugas 3. Oke? Jangan mepet-mepet, nanti susah. Takutnya ada error si layarnya. Oke? Thank you. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, sekarang kita lanjutkan materi ya. Mungkin agak cepat karena nanti jam kedua nanti akan ada presentasi berikutnya. Jadi, birokrasi ini sudah dibahas oleh kelompoknya kemarin, kelompoknya Mas Didin, Mas Asep, dan Mbak Pusaini. Jadi, kita ulangi lagi supaya lebih gampang. Jadi, menurut Weber, bentuk organisasi birokratis merupakan jenis organisasi yang punya karakteristik yang sesuai bagi semua masyarakat industri, baik untuk lembaga pemerintahan maupun organisasi usaha. Jadi intinya, birokrasi ini dapat diaplikasikan untuk semua organisasi, baik organisasi industri maupun organisasi swadaya masyarakat ataupun organisasi usaha. Semuanya bisa, harus menggunakan birokrasi. Oke. Nah, 7 ciri organisasi birokratis seperti yang sudah ada di buku. Jadi adanya pengaturan ataupun pengorganisasian. Jadi ada fungsi-fungsi yang saling terikat. Kemudian, by the way, kalau misalnya slide-nya nggak gerak, tolong ngomong ya. Slide-nya nggak gerak, tolong ngomong. Sekarang kita ada di slide nomor. Jadi tolong ya, kalau nggak gerak slide-nya tolong. Kemudian adanya pembagian kerja yang jelas dalam organisasi.
jelas birokrasi harus ada fungsi-fungsi departemen-departemennya, tugasnya jelas. Jangan departemen marketing ngurusi departemen produksi, nggak boleh. Nah, kemudian adanya pengorganisasi yang mengikuti prinsip hierarki, yaitu ada supervisornya, ada tingkatan paling bawah, tingkatan paling menengah, tingkatan menengah, ada tingkatan paling atas. Kemudian adanya sistem penerimaan dan penempatan karyawan. Jadi saya bilang tadi, ketika masuk pertama kali diterima kerja itu disesuaikan dengan potensi talenta dari karyawan yang baru tersebut. Itu ada nomor 5, adanya pemisahan antara pemilik alat produksi maupun administrasi. Jadi itu kaitannya dengan yang nomor 2, jadi ada pembagian sekat-sekat yang jelas antar setiap departemen. Yang keenam, adanya objektivitas dari pelaksanaan tugas. Jadi ya, objektif itu jangan yang pekerjaan yang berat, yang untuk mengambil keputusan atau keputusan-keputusan penting yang menyangkut profit, menyangkut kehidupan orang banyak, itu diambil sama level bawah, nggak boleh. Jadi level atas yang memiliki tanggung jawab lebih besar daripada level bawah. Ya, jangan kebalik, jangan yang level bawah dibebani tugas banyak, termasuk mengambil keputusan ya gajinya sedikit, tanggung jawabnya banyak, kan nggak adil. Nah, jadi sesuaikan dengan gajinya, sesuaikan dengan kemampuannya, sesuaikan dengan tugas-tugasnya. Oke, itu yang dimaksud dengan birokrasi. Nah, ini saya ada studi kasus, ini tidak ada di buku, jadi tolong teman-teman memperhatikan kalau saya berbicaranya terlalu cepat, bisa di-download di ini LMS. Nah, saya bisa taruh juga linknya di grup, bentar ya, linknya ada di grup. Kayaknya ini deh linknya, bentar ya. Jadi nanti teman-teman tolong copy link. Bentar. Jadi ini ada studi kasus berdasarkan apa istilahnya, testimoni itu apa ya? Pengalaman nyata dari orang. Itu saya bagikan linknya di grup WhatsApp. Jadi ini studi kasusnya. Apa proses administrasi birokrasi yang paling rumit yang pernah kamu hadapi? Nah, ini dari salah satu orang. Jadi kejadiannya pada tahun 2019. Pengalaman birokrasi yang paling rumit yang pernah saya alami adalah saat membuat paspor. Nah, paspor teman-teman pasti tahu ya, dan punya paspor ya. Nah, karena teman-teman berada di luar negeri, pasti untuk luar negeri harus butuh paspor. Nah, dengan juga Mbak Aski ini. Saya tahu untuk mendapatkan paspor, seseorang warga negara harus mempunyai tujuan yang jelas agar negara tidak mengeluarkan paspor untuk sembarang orang yang biasa saja dan merencanakan kejahatan. Misalnya, untuk memang yang berlibur, melanjutkan sekolah, atau berkunjung ke kerabat, atau yang mungkin bekerja. Nah, tujuan pembuatan paspor saya, yaitu pembuatan paspor Mbak Aski ini, waktu itu sudah jelas, sebagai salah satu syarat pendaftaran universitas dan beasiswa sebuah kampus di Cina. Sampai sini paham ya? Nah, saya baca pelan-pelan. Tolong disimak ya. Nah, kemudian saya lupa bagaimana persisnya, tapi waktu itu di counter depan dokumen saya sudah dinyatakan lengkap. Namun, saat sampai di meja Bapak pewawancara, beliau bilang perlu dokumen pendukung, bla 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 bla. Nah, pada saat itu, beliau juga tidak percaya alasan saya membuat paspor untuk studi ke luar negeri. Padahal, saat itu saya sudah ditunjukkan semua chat dengan om saya, yaitu saya berkuliah menyusul om saya yang sudah duluan di Cina. Beliau tetap tidak percaya. Kami pun sudah menunjukkan persyaratan yang ada di website. Beliau tetap bilang susah. Harus ada tambahan surat bla 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 dari sekolah. Oke. Posisi sekolah saya ada di luar kota, dan pada waktu itu saya menyempatkan diri untuk izin pulang ke Semarang. Nah,
Saya kembali ke kota saya bersekolah dan mengurus beberapa surat yang diminta oleh petugas imigrasi. Beberapa hari kemudian, kami kembali lagi ke kantor pembuatan paspor. Ajaib, begitu membuka amplop coklat yang berisi dokumen saya, wajah petugas langsung sumringah. Semua dokumen langsung di-ACC tanpa babi bu dan langsung foto untuk dokumen. Sat-set semua beres. Nah, tapi apakah saya senang? Tentu tidak. Saya merasa sangat muangkel atau sangat gondok ya. Ya iyalah, semua cepat. Orang di dalam amplop coklat sudah ada uang lembaran merah berjumlah 4 buah. Jadi, di samping membayar biaya administrasi paspor, saya juga membayar pelicin. Hal ini dilakukan karena menurut teman-teman abah saya, memang harus dengan cara seperti itu agar di ACC. Benar sih. Nah, alhasil karena mangkel itu membuat foto saya di paspor merengut. Mana nggak bisa diulang lagi. Nah, itu ya pengalaman dari Mbak Aski. Nah, berdasarkan studi kasus di atas, ayo mari kita berdiskusi. Teman-teman pikir dulu nih sekitar 2-3 menit. Kalau menurut teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman mengenai contoh kasus di atas? Jadi, Mbak Aski ini membuat paspor, ternyata intinya dia susah. Kemudian ada dokumen kurang, padahal waktunya udah mepet. Akhirnya dia kembali, tapi dengan memberikan uang di dalam amplop dokumennya. Nah, kira-kira tanggapan Anda seperti apa? Kemudian, kalau sebagai Anda sebagai pemimpin, bagaimana menurut Anda menyelesaikan permasalahan birokrasi yang rumit tersebut? Ini ada dua ya. Bagaimana tanggapan Anda, kemudian bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, silakan berpikir dulu sekitar 2-3 menit. Saya beri waktu 3 menit ya. Sebelum siapa yang mau mengemukakan pendapat. Boleh juga lewat chat. Oke, ya kembali lagi. Teman-teman yang mau baca lagi diskusinya, saya taruh linknya di grup ya. Kira-kira kalau menurut teman-teman, apa yang harus dilakukan? Bagaimana pendapat Anda dan bagaimana harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Nah, ini Mas Asep izin menjawab. Tanggapan saya, ini sudah menjadi rahasia umum. Ini sudah kejadian di hadapan saya, di mana orang yang di samping saya saat pembuatan paspor langsung difoto setelah ngasih upload warna coklat. Sedangkan saya harus melakukan interview dulu. Oke. Nah, nih tanggapannya ini rahasia umum. Kira-kira bagaimana menurut Mas Asep untuk menghindari kejadian seperti ini? Yang lain, saya tunggu. Thank you Mas Asep. Tinggal ini ya, bagaimana cara mengatasinya? Yang lain?
Baik. Adakah yang mau memberi ini diskusi? Mbak Uun, menurut saya kasus ini memang sulit diatasi. Nah, sulit diatasi ya, tapi harus bisa diatasi Mbak Uun ya. Hanya dengan jalan suap itu yang memudahkan segalanya. Hal ini seharusnya perlu diperbaiki kinerja birokrasi seperti ini. Dan mungkin harus ada pengaduan kepada pihak yang lebih bisa membantu hal ini. Tapi agak sulit juga karena yang melakukan pelanggaran juga orang dari birokrasi sendiri. Oke. Nah, tapi yang boleh saya tangkap di sini ada pengaduan. Jadi, ya nggak apa-apa, kita adukan saja kepada atasan. Mungkin atasannya tahu malah bisa membantu. Oke, thank you. Yang lain, thank you Mbak Uun. Yang lain? Saya Mbak Lina, Pak. Mbak Lina, oke Mbak Lina, thank you. Mbak Lina, silakan. Mungkin ini Pak sudah menjadi rahasia umum, tapi kalau di tempat saya kurang tahu ya, karena saya membuat KTP dulu sebelum iktp beberapa kali itu udah sekali. Bikin SKCK itu tanpa uang pelicin gitu Pak. Jadi kurang tahu di tempat saya itu. Terus waktu itu kan ada apa ya namanya bikin akte kelahiran. Karena dulu saya enggak punya sama adik saya, jadi pas adik saya mau kuliah baru mau sekolah SMA saya baru bikin. Nah, katanya kan harus mengeluarkan uang banyak ya, maksudnya bayi kan gratis. Kalau sudah besar itu kan bayar. Nah, saya mengajak salah satu guru saya lah di kampung gitu. Nah, terus beliau bilang, "Gak apa-apa, ada saya, nanti juga nggak bayar," katanya seperti itu. Oh gitu. Jadi bukan uang pelicin, tapi kan uang dalam gitu. Orang dalam, oke. Iya betul. Terus kami ke tempat dukcapil tersebut, ramai kan, banyak orang ngantri dari pagi sampai dari manapun lah. Terus beliau bilang, "Ayo masuk ke dalam." Ketemulah sama yang buat itu dalam ramai. Terus ada orang yang dalam, "Ini berapa orang?" 2 orang gitu, bikin akta katanya. Oh ya sudah, nanti ditunggu. Terus saya tanya sama beliau Pak gurunya, karena kan memang sudah jadi tradisi umumnya amplop itu. Saya bertanya, "Pak, maaf Pak, berapa biayanya?" Kata saya bertanya Pak. Terus beliau bilang, "Nggak usah, kasih uang rokok saja," katanya. Setelah itu gitu. Terus ini jadinya apa Pak? Terus beliau bilang, "Tenang saja, nanti juga diantarin di rumah." Dan kurang dari seminggu benar saya ngambilin di rumah Pak Guru itu tetangga saya sendiri, dan itu bisa alhamdulillah di tempat saya itu kayak mudah gitu kan. Jadi kayak jadi nggak perlu berbelit ya. Ya syukurlah kalau ini dengan bantuan Pak Gurunya. Nah Mbak Lina, kalau untuk masalah yang contoh kasus ini, yang masalah paspornya yang barusan saya bahas tadi, kira-kira bagaimana sih cara mengatasi supaya tidak perlu memberikan uang pelicin itu, bagaimana kira-kira caranya mengatasinya? Seperti yang disampaikan oleh teman-teman kita ya, Pak Asep sama Kak Uun yang pernah mengalami sendiri ya kerumitan itu gitu. Agak sulit gitu Pak, karena sudah mengakar gitu ya. Karena yang melakukan bukan 1, 2, 3 orang gitu. Iya, jadi udah kayak normal gitu ya. Mungkin. Jadi sesuatu yang tidak normal malah jadi normal. Oke. Ya, thank you. Emang agak sulit ya, tapi harus bisa Mbak Iin. Oke, Mbak Lina, sorry. Oke, thank you Mbak Lina, pengalamannya ya dengan Pak Gurunya. Thank you Mbak. Kemudian lanjutnya Mbak Kusmini. Sudah nggak kaget Pak? Sepertinya memang udah turun-temurun. Seperti itu, udah sulit untuk diluruskan karena bekerja sama. Dulu saat mau pergi ke sini juga membayar 1,2 juta, soalnya gagal terus. Kasihan ya Mbak Kusmini. Nah, menurut teman-teman ini susah ya? Menurut saya bisa. Caranya seperti apa? Caranya dengan online. Kalau kita menggunakan online, misalnya nih, upload dokumen online, pembayaran online lewat bank, kemudian foto online, kirim foto online, Bapak datang tinggal ngambil dengan bukti pembayaran sudah dikirim lewat online. Menurut saya itu sangat mengurangi terjadinya korupsi karena semuanya dilakukan lewat online. Nah, dengan kita memanfaatkan teknologi, nah ini akhirnya bisa mengurangi proses
berinteraksi dengan petugas. Tapi mungkin untuk yang harus wawancara ya datang untuk wawancara, tetapi semua dokumen, pembayaran dan lain-lain itu sudah dilakukan lewat online seperti itu. Mungkin kalau perlu wawancara online juga bisa juga. Nah, karena kemajuan zaman. Jadi menurut saya tetap bisa kok diminimalisir birokrasi yang berbelit ini. Caranya ya dengan, menurut saya sih dengan online ini, karena dengan online ini bisa membantu mengurangi interaksi dengan petugas sana. Menurut saya ya ini ya. Oke. Ini ada yang siapa lagi nih? Bentar ya. Komputer saya agak lemot. Mas Asep, penjelasan Mas ini semua buatan Mas terkait sama jaringan online transparannya. Betul, dengan Mas Asep ini saya juga setuju. Sehingga semua dokumen masuk, semua orang bisa. Ya, jadi intinya dengan online ini akhirnya kita meminimalisir bertemu dengan orang-orang seperti itu. Seperti saya kalau di Taiwan ini untuk membuat ARC renew kartu penduduk sementara di Taiwan ini, kita bisa semua upload dengan online, pembayaran juga online. Nanti datang cuma buat ngambil. Nah, enggak, kesempatan untuk berinteraksi dengan petugas sangat sedikit. Itu bisa kalau saya di Taiwan ini memperpanjang kartu identitas penduduk ini dengan online. Nah, mengurangi swab. Ini pengalaman saya masuk memberikan vaksin COVID di Arab Saudi. Nah, ini betul. Jadi, Mas Asep setuju saya. Kemudian ada Mbak Erna. Tanggapan saya seharusnya Mbaknya harus kalau mengurus dokumen tidak boleh mendadak. Ya mungkin Mbaknya mendadak juga ya. Si Mbak yang di ini tadi. Dan tidak benar cara Mbaknya menyuap walaupun negara kita kalau iya benar. Jadi walaupun nggak ya tetap aja dilakukan dengan melengkapi dokumen yang diminta. Jadi sebisa mungkin tidak boleh menyuap. Tidak semua pegawai mau menerima suap. Iya betul. Ada juga pegawai yang tidak mau menerima suap. Itu juga ada. Dan buat pegawainya, perbaikilah pelayanan dengan baik. Jangan mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen. Yes, benar Mbak Erna. Thank you Mbak Erna. Mbak Erna bijaksana sekali ya. Thank you Mbak Erna. Jadi nggak semua loh yang mau menerima suap. Ada juga, saya tahu juga dia tidak mau menerima suap karena memang kurang gitu. Nggak usah suap-suapan. Jadi ada juga yang ini. Thank you Mbak Erna. Saya catat dulu ya namanya. Oke, plus 1. Oke, thank you. Kalau ada lagi boleh lewat chat. Saya lanjutkan. Nah, otoritas dalam organisasi. Nah, Weber tadi itu menyatakan ada jenis otoritas dalam mempengaruhi pola pemimpin. Jadi pertama, ada otoritas rasional legal, yaitu otoritas yang muncul karena kepercayaan karyawan terhadap legalitas aturan, pembagian kerja, dan hal lain dari orang yang ditempatkan sebagai pemimpin untuk memberikan perintah. Otoritas jenis ini merupakan dasar bagi organisasi pemerintahan. Jadi, otoritas rasional legal ini anggotanya itu percaya, ya memang cara kerjanya seperti ini, levelnya juga seperti ini karena ya ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya aturan pegawai negeri ada eselon 1, eselon 2 atau apa itu. Kemudian struktur organisasinya diterima oleh masyarakat karena itu diatur oleh undang-undang. Contohnya seperti itu. Kemudian ada otoritas tradisional, yaitu otoritas yang muncul karena kepercayaan orang terhadap tradisi, termasuk status seseorang yang karena tradisi mempunyai hak untuk memerintah. Otoritas tradisional merupakan dasar bagi organisasi kerajaan. Nah, otoritas tradisional ini muncul karena kepercayaan orang terhadap tradisi. Jadi contohnya mungkin kepala adat misalnya. Kepala adat ini mungkin tidak ada dicantum dalam undang-undang negara Indonesia. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu yang masih menganut hukum adat yang kuat, misalnya suku-suku tertentu di Indonesia, nah, otoritas yang dimiliki oleh pemimpin ini sangat berpengaruh padahal tidak diatur oleh undang-undang. Contohnya mungkin ya zaman kerajaan dulu kali ya, zaman kerajaan mungkin di Indonesia juga masih ada daerah-daerah yang ada kerajaannya. Jadi raja dipilih oleh rakyat atau orang yang dianggap punya kesaktian pada zaman dulu ya, kesaktian atau punya
punya terpandang. Nah, kemudian dipercaya untuk memimpin. Nah, ketika sudah dijadikan raja, maka rakyat ya mau tidak mau harus mematuhi perintahnya seperti itu. Atau mungkin pemimpin suku tertentu gitu ya. Ya. Jadi juga gitu, dipilih berdasarkan saya nggak tahu aturan seperti apa, tapi ketika pemimpin suku ini sudah memberikan perintah, maka anggotanya harus setuju seperti itu. Kemudian ada otoritas karismatik. Otoritas karismatik ini adalah otoritas yang muncul dari diri seorang yang mempunyai karakteristik pribadi yang luar biasa, yang menyebabkan orang tersebut dianggap mempunyai hak untuk memerintah orang lain. Jadi kayak kan ada tuh kayak mungkin di ketua kelas teman-teman sekarang nih, teman-teman sekarang pasti ada ketua kelasnya ya, ketua kelasnya. Nah, statusnya sama-sama pelajar, semesternya juga sama, mungkin sama-sama semester 3, sama-sama sekolah juga, sama-sama siswa juga di UT, tetapi ada satu orang yang dipilih karena mungkin dia memiliki karakteristik yang bagus sebagai pemimpin, punya leadership yang bagus, punya aura yang bagus misalnya, akhirnya dipilih jadi ketua kelas. Ketika sudah dipilih jadi ketua kelas, ketika ketua kelas sudah bilang keputusannya misalnya, yuk mau buat jaket kelas yuk. Nah, ketika ketua kelasnya sudah mengambil keputusan, ya udah anggotanya mau nggak mau ya ikut ketua kelasnya seperti itu. Karena ini ada contoh-contoh otoritas. Nah, sekarang contohnya kita diskusi. Ya. Nah, tadi kalau saya sudah beri contoh pemimpin otoritas karismatik. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa memberikan contoh pemimpin otoritas rasional legal. Contohnya apa? Otoritas karismatik tadi sudah saya beri contoh ya. Contohnya ketua kelas. Kalau otoritas rasional legal, contohnya apa? Otoritas rasional legal. Otoritas rasional legal. Contohnya apa? Mungkin gampangnya gini, kalau saya sebagai tutor UT, itu masuk otoritas rasional yang mana? Otoritas yang mana? Otoritas rasional legal, otoritas tradisional, atau otoritas karismatik? Kalau saya sebagai tutor UT, nih, kalau saya bilang PR-nya dikumpulkan pada minggu ke-4, ke-6, sama ke-8. Nah, saya kan sering memberi aturan kan, mau nggak mau teman-teman harus ngikutin, kalau nggak mau ya saya nggak mau nilai nih. Nah, atau saya memberi aturan misalnya, ayo bikin kelompok nanti setiap minggu presentasi. Nah, itu saya ini sebagai otoritas rasional legal, tradisional, atau satunya tadi apa? Karismatik. Yuk, contohnya tutor UT. Ada 3 kan, otoritas rasional legal, otoritas karismatik, sama otoritas tradisional. Nah, kira-kira kalau saya sebagai tutor UT itu masuknya ke pemimpin otoritas rasional legal, otoritas tradisional, atau otoritas karismatik? Coba dipikir. Coba dipikir-pikir dulu. Masuk mana contohnya? Sambil saya lanjutkan ya. Yang mau jawab silakan di chat. Hubungan ukuran organisasi terhadap birokrasi. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Didin, Mas Asep ya, sama Mbak Pusa ini. Jadi, formalisasi hubungan ukuran organisasi terhadap birokrasi. Yang pertama adalah formalisasi, yaitu tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi. Contohnya ya, dokumen-dokumen, SOP, aturan-aturan, kontrak kerja. Nah, itu sudah masuk terhadap formalisasi. Kemudian sentralisasi. Contohnya apa? Maksudnya apa? Yaitu tingkat pemberian wewenang untuk mengambil keputusan dalam organisasi. Tujuannya agar semua keputusan tidak dibebankan pada pemimpin puncak. Jadi sentralisasi ini adalah pembagian tugas. Maksudnya sentralisasi ini adalah pembagian tugas atau pembagian job desk. Jadi jangan semua-semua dibebankan pada misalnya karyawan level bawah, atau jangan semua keputusan dibebankan pada manajer marketing. Padahal itu urusannya manajer produksi. Nah, macam itu ya.
Yang ketiga, kompleksitas. Apa itu maksudnya? Yaitu menunjukkan jumlah tingkatan dalam organisasi dan kompleksitasnya. Jadi udah disinggung oleh Mas Asep di awal tadi bahwa semakin organisasinya ini gemuk, maka ya juga jumlah tingkatannya, semakin organisasinya ini karyawannya banyak, maka dia harus membuat sebuah tingkatan yang banyak. Begitu juga dengan tingkatan yang banyak, akhirnya menyebabkan organisasi itu semakin gemuk dan semakin banyak anggotanya. Rasio administratif tadi juga bisa dijawab oleh Mas Asep di pertemuan kemarin sudah dijelaskan, yaitu perbandingan jumlah anggota kelompok pimpinan terhadap jumlah keseluruhan anggota organisasi. Nah, tadi diberikan contoh oleh Mas Asep. Rasio administratif, contohnya akan menjadi susah kalau supervisornya 3, bosnya 3, bawahnya 2. Kenapa susah? Karena ya bos ini maunya ini, bos itu maunya itu, bos yang satunya maunya gini lagi. Jadi susah untuk memuaskan keinginan si bos. Jadi rasio administratif ini harus imbang antara pemimpin dan bawahannya. Kalau terlalu banyak bawahan, pemimpinnya cuma satu juga susah. Karena tidak ada teman untuk berdiskusi. Tapi sebaliknya akan semakin susah kalau pemimpinnya banyak, bawahnya sedikit. Nah, susah. Karena pemimpin kan tujuannya juga apa ya? Dia pemegang kendali. Kayak bus ini dia sebagai supirnya. Nah, kalau banyak supir, susah mau dibawa ke kiri atau ke kanan atau lurus. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini Mas Asep. Bahwa termasuk otoritas rasional legal. Betul. Rasional. Betul, Mbak. Mas Asep dan Mbak Uun. Betul. Jadi, kalau tutor, guru, atau mungkin saya, atau kalau misalnya Pak Damai yang di pusat ngomong, sekarang jam kerjanya nggak 2 jam ya, sekarang tambah cuma 1,5 jam ya, saya ikut. Ya, karena Pak Damai adalah pimpinan otoritas rasional legal saya, seperti itu. Thank you Mas Asep dan Pak Un. Jadi saya pun juga punya otoritas rasional legal, yaitu atasan saya di UT, seperti itu ya. Sekarang berikutnya hubungan antara dimensi-dimensi birokrasi. Jadi dimensi-dimensi ini adalah antar departemen dalam organisasi. Contohnya seperti itu. Jadi kalau tadi kan hubungan antara ini ya, birokrasi dengan apa? Hubungan organisasi terhadap birokrasi. Nah, kalau ini sekarang kita belajar mengenai hubungan antara dimensi-dimensi dalam birokrasi. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ukuran organisasi yang lebih besar akan menimbulkan beberapa akibat. Jelas ya, kalau organisasinya makin gemuk, organisasinya makin orangnya banyak, juga akan semakin susah diatur daripada. Makanya Indonesia ini lebih susah diatur daripada Singapura. Kenapa coba? Kenapa? Ya karena Singapura orangnya dikit. Jadi pemimpinnya semakin concern untuk memberikan kesejahteraan kepada orang-orang Singapura. Karena nggak banyak. Daerahnya kecil. Tapi kok Indonesia banyak. Areanya sangat besar. Sehingga memberi perhatian ke Pulau Jawa, Pulau Iriannya ketinggalan. Memberikan perhatian ke Pulau Papua, kemudian Pulau Maluku ketinggalan. Jadi semakin susah. Tapi kalau Singapura gampang karena kecil. Dan juga semakin banyak kepala, maksudnya banyak anggota, maka semakin banyak pula ide-ide yang bermunculan. Nah, makin susah untuk mengatur kemauan orang. Misalnya nih, kelas kita ada 27 orang. Satunya pengen pergi ke Amerika, satunya pengen pergi ke Inggris, satunya pergi ke Belanda. Nah, susah mengambil keputusan. Nah, jadi akan semakin gampang kalau misalnya anggota kelas kita cuma saya, Mas Asep, Mbak Uun, sama Mbak Lina misalnya, cuma 4 orang. Enak. Mbak Lina, kita nanti ujiannya, kelasnya diganti hari Rabu malam aja ya, gitu. Oke Pak, gitu. Tapi kalau semakin banyak, Rabu malam nggak bisa Pak, enak Kamis malam. Kamis malam nggak bisa, enak Sabtu pagi. Nah, makin banyak pilihan. Nah, seperti itu. Sehingga organisasi besar juga semakin memberikan akibat. Kita lihat akibatnya. Yang pertama,
Jadi menambah jumlah tingkatan manajemen, kemudian menambah jumlah jabatan, jelas ya. Memperbesar tingkat spesialisasi, maksudnya ada bagian ini, ada bagian itu. Jadi semakin banyak akar-akar cabangnya. Memperbesar tingkat formalisasi, memperbesar tingkat desentralisasi. Nah, ini sudah dijelaskan tadi kemarin oleh Mas Asep dan Mas Didin. Memperkecil presentasi pimpinan dalam organisasi. Jadi kenapa memperkecil presentasi pimpinan? Ya karena nggak bisa satu orang menghandle 150 orang, nggak bisa. Harus ada beberapa pimpinan. Kita bikin subgrup. Jadinya apa? Akan banyak pimpinan-pimpinan lain yang dibutuhkan. Paham ya? Kemudian memperbesar presentasi staf teknis, memperbesar presentasi karyawan pemeliharaan maupun pegawai biasa, dan memperbesar jumlah komunikasi tertulis dan dokumentasi lainnya. Makin banyak orang, makin banyak aturan. Makanya undang-undang di Indonesia itu banyak banget dengan butir-butirnya, karena mengatur banyak orang. Nah, ini bisa dilihat juga apa ini? Ukuran organisasi dengan berbagai dimensi birokrasinya. Ini juga ada di buku, silakan dilihat sendiri ya. Kita lanjutkan. Ada kegiatan belajar mengajar 2, pertumbuhan organisasi dan birokrasi. Nah, alasan pertumbuhan organisasi yang pertama adalah keinginan untuk menjadi lengkap. Jelas, kita ingin organisasi ini juga tidak hanya sekedar dibuat, tetapi juga harus berkembang. Nah, mengapa kita harus berkembang ya? Karena kita memiliki mau membuat organisasi semakin komplit, semakin lengkap, semakin menyeluruh, lebih luas, cangkupannya lebih luas. Nah, kemudian mobilitas para eksekutif, maksudnya semakin organisasi maju, bergengsi, maka dipandang sebagai pandangan masyarakat juga semakin positif. Ya. Kemudian faktor ekonomis, yaitu pertumbuhan organisasi mampu membawa berbagai jenis keuntungan finansial. Oke. Jadi kalau misalnya organisasinya semakin maju, dia akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, dan dalam kerjasama itu mungkin akan ada aliran kas atau aliran uang yang masuk. Kemudian terakhir ada kemampuan menjaga kelangsungan hidup. Maksudnya apa? Organisasi harus tumbuh membesar jika ingin terjamin kelangsungan hidupnya. Ya, nggak cuma 3 tahun umur organisasinya kemudian buyar atau bubar. Tapi kita ingin organisasi kita tuh berkesinambungan, makin luas, makin dipandang, kemudian makin memberikan dampak kepada masyarakat luas. Itu ya tujuannya. Berikutnya, tahap pertumbuhan organisasi. Itu ya kemarin sudah dijelaskan juga lewat diagramnya oleh Mas Yudin. Saya ulangi lagi. Harapannya semakin teman-teman membuat yang Mas Didin, Mas Asep semakin paham karena membuat sendiri, dan Mbak Kosa ini membuat sendiri slide-nya, jadi semakin paham. Teman-teman yang lain diulang lagi. Kemarin diulang oleh Mas Didin, hari ini diulang oleh saya, sehingga semakin nampal ya harapannya. Oke, tahap pertumbuhan organisasi. Yang pertama adalah pertumbuhan melalui kreativitas, yaitu yang ini adalah pertumbuhan yang awal ya, yaitu masih berfokus pada produksi. Kemudian masalahnya berpusat pada krisis kepemimpinan karena masih kecil ya, nggak ada aturan yang tertulis. Kemudian tahap kedua adalah pertumbuhan melalui pengarahan, yaitu setelah fase pertumbuhan, masalah biasanya yang terjadi adalah karyawan merasa dibatasi, pendelegasian dan pemberian kepercayaannya. Kemudian fase yang ketiga adalah pertumbuhan melalui pendelegasian, yaitu kondisi di mana pemimpin tertinggi mengarahkan perhatiannya pada hal-hal yang bersifat strategis. Strategis ini contohnya apa? Strategis ini contohnya adalah memperluas pangsa pasar, menambah aset, itu juga bersifat strategis. Pokoknya keputusan strategis adalah keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Nah, permasalahan yang sering dalam pertumbuhan fase pendelegasian ini adalah kurangnya pengawasan, karena
pemimpin berfokus pada masalah strategis, masalah fungsional hampir terlewatkan. Kemudian yang keempat ada pertumbuhan melalui koordinasi, yaitu setelah koordinasi berlangsung baik, maka akan timbul masalah, yaitu terhambatnya gerak para manajer. Organisasi semakin kaku. Kenapa? Karena ya aturannya sudah dibuat. Kemudian pertumbuhan melalui kerjasama, yaitu kondisi organisasi di mana semua pihak saling bekerja sama. Nah ini ya fase-fase pertumbuhannya. Ya sebelum kita nanti aja deh diskusinya. Nggak nutut nanti. Nah berikutnya hubungan karakteristik organisasi dan pertumbuhan. Nah ini tadi yang saya tanyakan minggu lalu kepada kelompok yang sebelumnya, yaitu ada beberapa periode bayi, periode remaja, periode dewasa. Nah, organisasi dengan periode bayi ini adalah jelas masih bayi itu masih kecil ya, masih awal, yaitu organisasi yang baru berdiri. Ukurannya masih kecil, bersifat tidak birokratis karena usaha keluarga atau usaha kecil menengah. Nah, biasanya diarahkan oleh pemilik organisasi itu sendiri. Kalau periode remaja ya sudah punya umur ya, sudah punya pengalaman. Nah, biasanya organisasinya sudah mulai sedikit demi sedikit menciptakan aturan-aturan. Kemudian juga mulai menambah staf atau menambah anggota yang awalnya adalah misalnya keluarga sendiri, tapi kemudian di fase remaja ini sudah mulai menambah orang lain. Kemudian masuk periode remaja, masuk ke periode dewasa. Nah ini sebagai orang dewasa, biasanya organisasi ini sudah punya pengalaman, sudah punya aturan yang jelas. Jadi kalau di periode dewasa, organisasi ini biasanya sudah matang, ukurannya besar, birokratisnya sangat terstruktur, kemudian ada pengawasan, nah, ada pengendalian dan prosedur pada setiap bagiannya. Nah ini ya, kemarin sudah disinggung oleh Mas Didi dan Mas Asep. Nah, tabelnya perbedaannya sudah ada di buku modul, silakan dibaca sendiri, di chat juga, di PPT juga ada. Jadi bayi, remaja, dewasa itu punya karakter-karakter khususnya. Kalau bayi seperti apa birokrasinya, strukturnya seperti apa, produk yang dihasilkan seperti apa, itu ada sendiri. Kemarin sudah dijelaskan juga oleh Mas Didin dan Mas Asep. Nah, berikutnya kita masuk ke birokrasi dan performansi organisasi. Ya. Performansi ekonomi. Ya, biasanya organisasi yang berukuran besar terdapat hubungan yang erat antara performansi ekonomisnya dengan birokrasinya. Sementara perusahaan yang mencoba untuk tetap tidak birokratis mempunyai performansi yang cukup baik. Nah, kemarin saya tanyakan juga bagaimana organisasinya besar tapi performansi ekonomisnya baik. Tapi organisasi yang tidak birokratis, yang asal-asalan, performasinya tidak cukup baik. Jadi pandangan mengenai performansi itu sangat bervariasi. Nah, jadi ketika teman-teman punya bisnis, bayangkan teman-teman punya bisnis. Apa sih indikator bisnis kalian ini, usaha kalian ini bermaju atau enggak? Pasti ya indikatornya banyak, misalnya labanya meningkat, unit penjualannya, jumlah barang yang terjual meningkat, kepuasan karyawan meningkat, tidak ada komplain. Nah, itu adalah indikator-indikator bahwa performansi bisnis ini baik atau performansi organisasi itu baik. Nah, begitu juga di sini disebutkan bahwa performansi itu indikatornya banyak. Mungkin ada indikatornya adalah tentang laba, ada indikatornya tentang kepuasan. Nah, di sini disebutkan bahwa kepuasan karyawan itu juga sebagai indikator performansi baik atau buruk. Jelas, kalau karyawannya puas berarti ya performansi organisasinya baik. Kalau anggotanya senang untuk bergabung, awet bergabungnya, berarti organisasinya baik. Perubahan misalnya, kalau misalnya perubahannya ini cepat, berarti ada perlu dipertanyakan, kok cepat banget sih ganti pemimpin bolak-balik.
atau ganti visi misi bolak-balik. Nah, ini perlu dipertanyakan. Tapi kalau terlalu lambat juga perlu ditanyakan. Tidak ada keinginan untuk maju. Kemudian performansi baik atau tidak, organisasi ini bagus atau tidak juga dia bisa dilihat dari manajemennya. Yaitu misalnya manajemennya ini orang anggotanya atau manajemennya ini baik atau enggak, bisa dilihat dari aturan-aturannya. Aturannya sedikit juga tidak terlalu baik, aturannya terlalu banyak juga tidak terlalu baik. Tapi bikinlah aturan yang bisa memastikan bahwa organisasi ini dapat berjalan dengan baik, ya. Jadi ini ada contoh-contoh untuk melihat bahwa performansi atau kinerja organisasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Macam-macam, seperti saya bilang tadi, kepuasan anggota, kepuasan konsumen, tidak ada komplain, itu juga termasuk indikator bahwa organisasi ini berjalan dengan baik. Perubahannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Manajemennya sangat bagus, ada struktur yang bagus, birokrasinya jelas. Itu juga indikator bahwa organisasi berjalan dengan baik. Nah, ini ada tabelnya ya di buku, kritik dan dukungan terhadap birokrasi. Jadi biasanya indikator ini kemudian dikembangkan oleh anggota-anggotanya sebagai indikator ya. Oh, kepuasannya jelek karena kritik, karena ini. Kepuasannya bagus karena ini gitu. Nah, berikutnya terakhir sebelum kita masuk ke presentasi kelompok. Ini ada kondisi yang sesuai untuk organisasi yang tidak birokratis. Jadi mungkin di fase bayi atau fase awal organisasi ini belum punya birokrasi. Jadi kalau misalnya organisasi berukuran kecil, maka pengendalian dan pengawasannya terhadap organisasi perlu dilakukan secara pribadi. Dan pimpinan harus berinteraksi langsung dengan karyawannya. Jadi ketika teman-teman punya usaha yang masih bayi atau usaha yang masih awal, jadi cara untuk mengendalikan itu caranya adalah yang optimal adalah dengan berkomunikasi secara langsung dengan karyawan teman-teman. Kemudian hubungan komunikasinya dengan anggota harus terjalin dengan baik. Kemudian karyawan ahli atau profesional juga perlu dimiliki. Nah, profesionalisme di sini didefinisikan sebagai lamanya pendidikan dan pengalaman karyawan. Dengan punya karyawan profesional atau yang berpengalaman, harapannya maka organisasi ini dapat dikembangkan dengan lebih baik. Maka dari itu teman-teman melamar kerja biasanya diminta pengalaman minimal 5 tahun, pernah berpengalaman sebagai manajer operasional, pernah punya pengalaman 10 tahun. Nah, tujuannya apa? Supaya pengalaman yang ada di perusahaan atau organisasi sebelumnya bisa diadopsi, kemudian diaplikasikan di organisasi yang sekarang. Nah, lingkungan yang tidak stabil. Pola perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap karakteristik internal organisasi. Jadi, kalau lingkungan itu tidak stabil, ya kita bagaimana cara untuk memahami lingkungan kita dulu. Nah, bentar ya, kita lanjutkan dulu kurang 2 slide. Kemunduran organisasinya. Ada kalanya organisasi ini akan mengalami kemunduran, ya pasti ya. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak bisa dihindari, tetapi kita bisa meminimalisir potensi terjadinya kemunduran organisasi. Nah, organisasi yang mengalami kemunduran itu biasanya memiliki ciri-ciri atau karakter, misalnya penyusutan organisasi atrofi. Penyusutan ini misalnya adalah pemimpinnya sudah mulai banyak keluar, anggotanya sudah mulai banyak keluar. Jadi sesepuhnya sudah mulai keluar, jadi mengalami atrofi atau penyusutan. Kemudian mengalami vulnerability, yaitu organisasi tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan lingkungannya, lemah. Kemudian kehilangan legitimasi, contohnya adalah pandangan orang terhadap organisasi sudah jelek,
pandangan pemerintah terhadap organisasi sudah jelek sehingga dilakukan penutupan. Konsumen sudah mulai menghilang. Nah, ini maksudnya kehilangan legitimasinya dia di pasaran. Kemudian ciri yang keempat adalah entropi lingkungan, yaitu kapasitas lingkungan berkurang. Lingkungannya semakin miskin, contohnya kalau areanya itu mengalami konflik atau perang. Nah, ini kan organisasi juga terdampak, misalnya perang Ukraina sama Rusia. Nah, organisasi yang ada di sana sedikit banyak pasti terdampak. Perusahaan yang ada di sana pasti terdampak. Nah, cara menanggulangi kemunduran seperti apa? Yang pertama adalah mencoba membatasi kerugian, yaitu dengan melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi. Ya, kalau misalnya aturan di negara Arab seperti ini ya kita ikuti, aturan di negara Cina seperti ini kita ikuti, aturan di negara Singapura seperti ini kita ikuti. Kita menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kemudian cara yang kedua untuk menanggulangi kemunduran adalah yaitu memanfaatkan berbagai jenis sumber yang ada pada lingkungan. Sumber daya alam yang kita punya, kita manfaatkan. Sumber daya manusia yang kita punya, kita manfaatkan. Nah, ini adalah cara-cara yang mungkin kesannya terkesan klise atau terkesan ya memang seperti itu aturannya, tapi aplikasinya tidak mudah. Nah, memang aplikasinya tidak mudah, tetapi inilah yang harus kita ingatkan berkali-kali bahwa untuk menghindari kemunduran, maka kita harus yang pertama tadi harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan memanfaatkan sumber yang kita punya. Oke. Itu ya untuk materi birokrasi pada pertemuan kali ini. Kemudian pertemuan materi juga sudah disampaikan kemarin kan oleh Mbak kelompoknya sebelumnya. Oke. Berikutnya kita masuk ke presentasi. Yang presentasi kelompok siapa ya pertemuan hari ini? Kelompok saya, Pak. Kelompoknya Mbak ini. Oke. Mbak saya keluar dulu. Nanti saya masuk lagi. Mbak tolong disiapkan slide-nya ya. Bisa kan slide-nya disiapin? Iya, Pak. Oke, saya keluar dulu. Saya masuk lagi bentar ya. Ya, Pak. Ih, apanya ini? Uh.
Oke, halo. Yuk, yang kelompok berikutnya. Oh, itu Pak. Teman saya kegiatan 1 nanti teman saya dulu, terus kegiatan 2-nya saya. Boleh. Yuk, monggo. Lu udah siap belum? Anak kemana sih? Kemana? Nggak tahu. Kalau nggak Mbak, ini yang ngomong Mbak siapa? Mbak Saina, bukan? Erna. Mbak Erna, bagian Mbak Bukan, Erna dulu nggak Erna. apa-apa. Bagian Mbak Erna dulu nggak apa-apa. Tapi saya kegiatan 2, Pak. Kenapa? Saya kegiatan 2. Nggak apa-apa deh. Kalau nunggu Mbak siapa itu yang belum? Mbak Saina. Mm-mm. Ini langsung gimana ya, Pak? Langsung kegiatan belajar mengajar 2 aja nggak apa-apa. Kalau yang KB 1-nya belum. Atau mau di handle ya nggak apa-apa loh. Aduh, gimana Pak? Ya udah dicoba dulu ya Pak. Boleh. Atau Mbak Erna bagiannya Mbak Erna dulu KB2. Oh, udah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi buat Bapak. Bapak Aditya dan buat teman-teman. Di sini saya kelompok 2 mau mempresentasikan modul 5 dengan judul kompleksitas organisasi yang disusun oleh Kak Saina dan saya sendiri. Dan kegiatan ini di dalam ini, di modul ini bermaterikan kegiatan 1 adalah diferensiasi horizontal dan kegiatan 2 adalah kegiatan belajar 2 adalah diferensiasi vertikal. Dan di sini saya akan mempresentasikan kegiatan belajar 2 dulu. Karena teman saya mengalami kendala. Nggak apa-apa, wajar. Saya tadi juga agak susah masuk. Wajar. Saya bisa memahami. Diferensiasi vertikal adalah diferensiasi yang menggambarkan tingkat kedalaman struktur suatu organisasi yang menunjukkan besarnya tingkatan hierarki dalam organisasi. Diferensi vertikal dan horizontal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Diferensi ke arah vertikal merupakan cara organisasi bereaksi terhadap meningkatnya diferensiasi ke arah horizontal. Contoh, sebuah perusahaan yang konstruksi yang kegiatannya menangani jalan tol akan memerlukan kelompok-kelompok insinyur sipil, surveyor, perencanaan jembatan, petugas pengaspalan, pengemudi truk, operator alat-alat berat, dan berbagai jenis yang memiliki keterampilan yang berbeda. Oke. Slide-nya nggak bisa digerakin. Dan ini adalah gambar bisa ini. di mana kalau Sabar. Lemot, Pak. Saya juga gitu, punya saya. Makanya kayak males gitu kalau ini harus sabar. Melatih kesabaran emang ini. Iya, Pak. Ini adalah gambar di mana seseorang atasan yang memimpin secara efektif 10 karyawan pelaksana maka memiliki 2 tingkatan hierarki. Sementara organisasi yang memiliki 120 karyawan perlu memiliki 4 tingkatan hierarki. Yang saya ngerti ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau salah, mohon dimaklumi nggak ngerti. Iya, minggu depan kan saya bahas lagi. Jadi yang menurut saya tuh yang di bawah ini itu adalah karyawan. Dan yang dimaksud dengan hierarki 2 tingkatan hierarki itu yang di samping ini, yang ini tuh tingkatan pertama dan yang ini tingkatan kedua. Pokoknya begitu, Pak. Dan yang kedua itu
organisasi dengan anggota 120 karyawan membutuhkan 4 hierarki. Pak, saya tidak mengerti cara menjelaskannya ini kayak gimana ya, Pak? Yang dimaksud kayak 4 hierarki itu maksudnya adalah dia membentuk sebuah grup-grup, misalnya yang kayak di bawah ini maksudnya kayak gimana, Pak? Jadi misalnya per atas ini adalah yang paling atas, yang kosong ini yang yaitu itu merupakan pemilik perusahaan. Kemudian pemilik perusahaan ya. Misalnya, kemudian agak bawah dikit ada garis dua ini, ya, yang bukan angka 2 tapi ada dua bagian ini misalnya departemennya. Iya, dua bagian ini. Departemennya. Itu kayak departemennya misalnya departemen produksi sama departemen marketing misalnya. Kemudian kan di departemen marketing itu ada 3, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nah, misalnya situ ada misalnya marketing bagian sosial media, marketing bagian yang turun ke jalan, marketing bagian televisi, marketing bagian event. Ada event kan sering kan misalnya ada event misalnya event misalnya konser atau event apa. Nah, kemudian di bagian-bagian itu sosial media punya anak buah sendiri. Ya, yang turun ke jalan punya anak buah sendiri ya gitu-gitu. Jadi ada hierarkisnya. Oke, terusin. Oh iya, Pak, paham. Pak, ini lanjut ya? Boleh. Iya. Dan ini adalah contoh gambar yang menunjukkan jumlah tingkat hierarkinya 1 sampai 7 yang dimana organisasi A dan B. Organisasi A yang apa tuh? Contohnya kayak gini. Ini 4.096 karyawan memiliki mandor atau mandor 1024 dan jika karyawannya 1024 maka membutuhkan mandor 256 dan seterusnya. Ya, betul. Capek ya? Iya, sama organisasi B juga gitu. Terus Pak, saya masih bingung yang dimaksud 256 kan di apa tuh? Kayak diginikan itu, Pak. Tapi kita nggak bisa gambar sih. Yang kayak diginikan ke 256 ini di panah ke 512 itu maksudnya apa, Pak? 4096. Hah, di panah jumlah karyawan organisasi A. Ini kan dua organisasi berbeda ya? Ini dua organisasi berbeda jumlah kan? Karyawan, Pak. Ya, ada organisasi A sama organisasi B. Ya enggak sih? Terus misalnya dia sama-sama jumlah anggotanya ini 4096. Jumlah orang paling bawahnya 4096. Kemudian di organisasi A dia dipilih 1024 untuk jadi mungkin dibagi kelompok-kelompok gitu. 1024-nya ini sebagai leadernya. Tapi di kelompok B nggak ada. Gitu. Organisasinya lebih luas. Ini yang saya nangkep ya. Saya belum baca detail di modul. Saya nangkep ya. Gitu. Ya, Pak. Terus kesimpulannya jika rentang kendali berukuran kecil maka diferensiasi vertikal akan lebih besar sehingga organisasi akan lebih tinggi. Sebaliknya, jika rentang kendali lebih rendah maka diferensiasi vertikal akan berkurang, bentuk organisasi lebih mendatar. Oh iya, jadi kalau misalnya jumlah tingkat hierarkinya itu semakin panjang, berarti kan ini organisasinya lebih tinggi, maksudnya puncaknya lebih tinggi gitu loh. Jadi kalau kamu misalnya mau jadi pemimpin harus naik tangganya berapa itu? Ada 7 tingkat kan organisasinya. Tapi kalau kita mau jadi bos di organisasi lebih gampang karena ada cuman 5 tingkatan. Gitu. Oke, Jadi belajar ya, Mbak. Jadi belajar ya, Mbak Erna ya. Bikin slide jadi belajar ya. Iya, Pak, iya, Pak. Oke. Maaf, Pak. Enggak apa-apa. Sebaran ruangan. Sebaran ruangan adalah perluasan diferensiasi horizontal dan diferensiasi vertikal yang biasa didefinisikan sebagai derajat penyebaran kantor, pabrik, dan personal suatu organisasi. Contoh, sebuah perusahaan yang mempunyai kantor di Jakarta dan Bandung yang jaraknya kurang dari 200 km, maka perusahaan itu akan memiliki kompleksitas lebih rendah dibandingkan perusahaan yang memiliki cabang dari Jakarta dan Denpasar. Oke. Ya, monggo. Terus
B. Pentingnya kompleksitas. Kompleksitas semakin tinggi tingkat kompleksitas suatu organisasi, maka akan semakin tinggi juga tuntutan agar manajemen perusahaan mampu mengelola sebagai kegiatan organisasi agar dapat bekerja sama dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Oke. C. Mengukur kompleksitas organisasi. Itu adalah para pengelola organisasi memerlukan alat pengukur kompleksitas agar dapat menetapkan bahwa tingkat kompleksitas sebuah organisasi sudah terlalu tinggi atau belum. Jika terlalu tinggi, perlu disederhanakan agar tetap memiliki koordinasi dan kontrol yang memadai. 3. Alat pengukur kompleksitas. 1. Mengukur diferensiasi horizontal. Kompleksitas horizontal ini mencakup jumlah bagian, jumlah jabatan, tingkat pendidikan, dan keterampilan. Contoh, tingkat pendidikan para spesialis sering diukur melalui rata-rata lama pendidikan yang dibutuhkan untuk menjadi tenaga spesialis. Mengukur diferensiasi vertikal. Pengukuran ini seringkali hanya menghitung jumlah tingkatan hierarki yang terdiri atas pemimpin dan dengan karyawan. Contohnya kayak sebelumnya tadi, ya, Pak. yang tadi kan, kerucut tadi ya. Yang kalau karyawannya 4.000 berapa sekian gitu, terus pemimpinnya sekian, atau 10 karyawan tingkat hierarkinya 2 gitu. Jadi yang kerucut tadi kan ya? Apa, Pak? Yang segitiga tadi kan ya? Yang contohnya diferensiasi. Oke. Ini. Yes, betul. Ya, paham. E3, mengukur sebaran spesial. Itu menghitung jumlah karyawan di setiap lokasi yang terpisah. Alat ini mampu mengukur rata-rata jarak lokasi dari kantor pusat perusahaan dan jumlah karyawan. Rata-rata jarak lokasi. Bentar, Mbak. Oke, yuk. Sudah, Pak. Sudah. Oh, udah selesai. Oke. Oh, udah selesai. Oke, yang Mbak Udah, Pak. KB 1-nya? Mbak Ana. Ya. Sebentar. Sudah nggak? Ada nggak? Mbak Ana, ada suaraku nggak, Mbak? Ada. Ada. Tapi selembut sutra. Enggak, Pak. Beda sama aku. Ini Mbak Erna ini kemarin yang kesulitan ini ya, kesulitan. Iya, Pak, nggak tahu. Udah bisa upload. Udah bisa, Pak. Makanya udah diingetin kalau upload tugas jangan mepet-mepet. Soalnya itu cuma 5 ya. Cepat dikerjakan. Kayak tugas kedua nanti cepat dikerjakan, segera diupload. Iya, Pak. Soalnya Iya, saya tuh sudah dari tahun 2019 ngajar ya. Tahun 2020 itu udah pakai kayak ginian, pakai dulu namanya LMS ya. Itu kalau mendekati hari H itu kadang nge-lag. Nanti coba ke tugas 2-nya. Awas kalau nggak cepet dikerjain. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya udah, yuk Mbak Ana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Maaf ya, Pak ya, ada kendala tadi. Nggak apa-apa. Materi 1 yaitu tentang kompleksitas organisasi. Kompleksitas menunjukkan derajat diferensiasi perbedaan yang terjadi dalam sebuah organisasi, baik diferensiasi ke arah horizontal, vertikal, maupun spesial, menurut ruang atau daerah. Diferensiasi horizontal menggambarkan derajat perbedaan antara unit-unit organisasi, yaitu unit yang masing-masing menjalankan fungsi berbeda atau menunjukkan perbedaan antar unit organisasi ke arah horizontal. Diferensiasi vertikal menunjukkan banyaknya hierarki atau tingkat yang terdapat dalam struktur organisasi
Diferensiasi horizontal. Anggota organisasi dengan latar belakang keahlian dan pendidikan yang sama cenderung memiliki cara pandang yang seragam, dan juga mereka biasanya melakukan komunikasi dengan menggunakan istilah-istilah yang sama. Sebaliknya, dengan anggota organisasi dengan jenis tugas yang berbeda dan memiliki latar belakang keahlian maupun pendidikan yang cenderung berlainan, akan memiliki cara pandang, prioritas, sasaran, dan juga horizon waktu berpikir yang berbeda dengan satu sama lain. Tunggu dulu, jangan balik dulu ke slide berikutnya. Saya mau nyatet sesuatu. Oke, yuk. Boleh lanjut. Seorang ahli ekonomi bernama Adam Smith dalam tulisannya yang terkenal dengan The Wall of the Nations membahas hasil penelitian yang ia lakukan terhadap sebuah pabrik peniti. Pengamatan menunjukkan bahwa 10 orang pekerja yang masing-masing hanya mengenai tugas khusus dalam proses membuat peniti, ternyata secara keseluruhan mampu menghasilkan 48.000 peniti dalam sehari. Fenomena yang diamati oleh Adam Smith ini mendorong munculnya pertanyaan, mengapa efisiensi akan terjadi lebih baik apabila kita membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas bersifat khusus, division of labor. Pertama, tidak ada individu pekerja yang sanggup menangani keseluruhan pekerjaan yang sifatnya canggih dan kompleks sendiri. Jika seorang individu ditugaskan membuat mobil, walaupun ia memiliki ratusan jenis keterampilan yang memang dibutuhkan untuk membuat mobil, barangkali baru berbulan-bulan kemudian sebuah mobil bisa rampung dikerjakan. Akhirnya selanjutnya, Pak. Yang kedua, adanya keterbatasan pengetahuan maupun keterampilan masing-masing pekerja. Sebagai tugas menuntut keterampilan yang tinggi, sedang sebagian tugas yang lain bisa dikerjakan oleh orang yang tidak terlalu terlatih. Faktor lain yang mendorong digunakan pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas bersifat khusus, division of labor, adalah efisiensi. Keterampilan seorang pekerja dalam mengerjakan suatu tugas akan semakin tinggi jika ia mengerjakan tugas yang sama secara berulang-ulang. Repetik. Pelatihan untuk pekerja yang hanya mengerjakan suatu tugas secara khusus, spesialis, juga akan lebih efisien dari sudut pandang kepentingan organisasi. Cara mengelompokkan para pekerja spesialis ini disebut departementasi, di mana organisasi dibagi menjadi departemen yang masing-masing mengerjakan tugas-tugas yang bersifat khusus. Departemen dapat dikatakan sebagai cara yang digunakan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan secara horizontal tugas-tugas yang saling berbeda. Organisasi berukuran besar biasanya menggunakan lebih banyak cara departementasi. Segmentasi pertama dilakukan menurut fungsi, misalnya suatu organisasi muncul fungsi-fungsi keuangan, produksi, pemasaran, penjualan, dan lain-lain. Fungsi ternyata dibagi secara geografis, baik menurut lokasinya maupun menurut besarnya. Ada organisasi yang berukuran kecil, pengelompokan kerja cukup dilakukan secara tidak formal dan hanya dibuat menurut perhitungan. Pengelompokan pekerja sederhana merupakan salah satu cara yang termudah untuk dilaksanakannya. Salah satu paling populer untuk mengelompokkan kegiatan adalah membagi organisasi menurut fungsi. Pengelompokan menurut produk atau jasa yang dihasilkan biasanya digunakan pada organisasi berukuran besar. Perbedaan jenis pelanggan klien yang dilayani oleh organisasi juga bisa menjadi dasar utama pengelompokan kegiatan. Sebagai contoh, bagian penjualan sebuah perusahaan besar ternyata dibagi menjadi unit-unit khusus sesuai jenis pelanggan yang dilayani, misalnya pelanggan individual maupun pelanggan berupa perusahaan pengecek dan perusahaan distributor. Pengelompokan kegiatan seperti ini dapat sesuai digunakan apabila perbedaan kebutuhan masing-masing jenis pelanggan
atau klien ternyata menuntut konsolidasi khusus yang memungkinkan untuk memberikan pelayan yang lebih cepat dan lebih bersifat komprehensif. Pengelompokan juga bisa dilakukan secara geografis. Cara pengelompokan kegiatan seperti ini dimaksud agar setiap cabang perusahaan bisa memanfaatkan pemahaman yang dilayani sehingga mengembangkan cara pelayanan yang lebih sesuai dengan daerah yang dilayani, yang mengakibatkan organisasi yang mampu bergerak lebih cepat dan lebih tepat. Jika pelayanan setiap jenis pelanggan ataupun produk ternyata menuntut persediaannya peralatan khusus ataupun penanganan oleh kelompok tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu yang bersifat unik, maka pengelompokan kegiatan bisa dilakukan menurut jenis proses yang diperlukan. Udah, Pak. Udah. Nah, dari maaf Pak, maaf. Nggak apa-apa. Nah, dari sebelumnya ini nih, ibaratnya kita mempunyai tugas itu ya, tugas masing-masing. Contohnya nih, di satu masyarakat nih ada mengadakan resepsi nih, acara resepsi pernikahan atau kehitanan seperti itu ya Pak ya. Nah, itu kan ada tetangga yang banyak membantu kok, yang bantu masak, bantu beberes, ada yang buat kopi. Nah, seperti itu. Nah, dari tugas itu tuh semua tugas tuh ada tugas khusus gitu loh, yang masak khusus yang masak, nggak semua orang bisa dengan keahlian memasak gitu loh Pak, seperti itu kan. Yes. Nah, seperti itu. Terus tadi dijelaskan tentang semua apa ya? Ini di tempat. Tempat itu kan Pak mempengaruhi juga. Contohnya kalau kita berjualan tuh kan, tempat yang suasananya yang ramai sama yang di desa, di kota sama di desa itu kan berbeda Pak. Kalau di kota itu kan pemasarannya lebih luas kan, lebih banyak pembeli seperti itu. Nah, kalau di kampung itu kan sepi lah, maksudnya nggak banyak gitu. Mungkin penjualannya itu cukup satu orang gitu loh, pembantu gitu, membantu ke penjualan. Sedangkan kalau di kota itu bisa lebih luas, pemasaran juga, karyawan juga lebih banyak untuk membantu seperti itu. Setuju. Kalau contoh lain, seumpama di itu sebuah perusahaan ya Pak. Di sebuah perusahaan itu kan ada operator, ada quality tank, ada banyak itu kan jenis-jenisnya di perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, seumpama kita menjadi operator, kita tidak bisa menjadi dia quality tank kan, ngecek barang yang rusak kan kita tidak tahu. Kita cuma bisanya mengerjakan tugas apa yang kita kerjakan. Tetapi kalau tugas quality time itu mengecek barang-barang kayak gitu loh Pak. Nah, seperti itu. Ibarat kalau tugas semuanya yang kita lakukan, kita kerjakan dari quality time, dari kita operator pengerjakan, membutuhkan waktu yang sangat lama gitu loh. Misalnya satu hari itu pekerjaan itu udah selesai. Tetapi, nah, dengan semua yang kita kerjakan, semua kita ambil alih. Nah, walaupun kita bisa mengerjakan, tetapi waktu itu sangat panjang seperti itu. Ya, karena bebannya lebih banyak. Ya. Oke, masuk akal. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Udah seperti itu Pak. Mungkin ada pertanyaan dari dari teman-teman. Dari teman-teman dulu bisa lewat chat juga ya. Chat. Ini karena waktunya masih ada, saya berikan pertanyaan. Enggak banyak, cuman 3. Jadi tolong dicatat, bisa dijawab hari ini, kalau mau minggu depan juga boleh. Oke, kayak kelompok sebelumnya. Pertanyaan pertama saya yaitu, kenapa penyebaran pabrik itu berpengaruh terhadap kompleksitas? Ya, kenapa? Alasannya mungkin udah jelas, jadi tapi tolong dijelaskan kenapa sih penyebaran pabrik. Jadi tadi kayak ada pabrik di cabangnya di Jakarta sama Bandung, sama cabangnya di Jakarta sama Denpasar, cabangnya dari Jakarta sama misalnya Manado. Nah, kenapa penyebaran pabrik berpengaruh terhadap kompleksitas ya? Pertanyaan kedua,
Dicatat dulu. Kenapa penyebaran pabrik berpengaruh terhadap kompleksitas? Ya. Berapa? Dah. Pertanyaan nomor 2. Dari contoh, berikan contoh. Mengapa? Berikan contoh. Mengapa dalam diferensiasi horizontal? Berikan contoh dan penjelasan, mungkin bisa. Contoh dan penjelasan. Mengapa dalam diferensiasi horizontal ketika melakukan komunikasi menggunakan istilah yang sama. Oke, saya ulangi. Berikan contoh atau penjelasan juga boleh. Mengapa dalam diferensiasi horizontal ketika melakukan komunikasi menggunakan istilah yang sama. Oke, dah? Oke. Pertanyaan ketiga, tolong jelaskan apa tantangan pengelompokan berdasarkan geografis. Nah, jadi mungkin kaitannya sama pertanyaan nomor 1. Nah, itu dari saya 3. Yang lain mungkin ada yang menambahkan? Teman-teman yang lain. Nanti saya kasih poin yang mau memberikan pertanyaan. Bisa lewat chat. Ada? Yang lain adakah? Mau bertanya? Boleh lewat chat, boleh lewat ini ya. Oke. Mau dijawab sekarang apa minggu depan? Maaf Pak, boleh dijawab sekarang Pak? Boleh dong. Soalnya minggu depan tuh kan waktunya itu loh Pak, sambil kerja kan kita nggak tahu. Oh iya sebenarnya Mbak saya lupa tadi namanya siapa, Mbak Ana. Mbak Ana ya. Posisi di mana sekarang? Posisi di Taiwan Pak. Kota Taoyuan. Oh di Taoyuan. Terus kerjanya di rumah tangga atau di perusahaan? Aduh, rumah tangga Pak, kerjanya ya di kebun yang di mana-mana. Oh, ada di kebun juga? Iya. Kebun apa? Dari kemarin tuh belum selesai, hari ini aku izin libur gitu Pak. Oh, karena ada ini ya? 1 hari. Oh iya deh, terima kasih sudah izin libur. Oke, silakan. Ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Adit, yaitu tentang apa pengelompokan geografis. Ya yang tadi yang Ana sampaikan tadi, ya semua itu mempengaruhi tempat juga loh Pak. Kayak tadi kan warung di kota, di desa seperti itu kan Pak. Itu sangat berpengaruh gitu loh, dalam organisasi juga seperti itu. Oke. Pengaruhnya kenapa? Coba dijelaskan lagi dong. Pengaruhnya kenapa? Bukan yang di kota sama di desa, mungkin lebih ke cabang di Jakarta sama di Manado bandingkan sama cabang di Jakarta sama di Bandung. Itu apa? Mengapa pengaruhnya dengan kompleksitas? Kenapa sih kok lebih kompleks yang cabangnya ini jauh daripada yang punya cabang dekat? Kenapa sih kok lebih kompleks? Itu karena ya boleh. Izin menjawab, itu karena jarak Pak. Kenapa jaraknya? Kalau jarak jarak kalau cabangnya jaraknya lebih dekat itu lebih kayak mengetahui anak cabang itu lebih mudah gitu daripada kalau kita punya cabang jauh terus membutuhkan waktu yang lama juga. Terus lebih lama apanya nih? Kayak menempuhnya Pak. Kayak kita mengawasi.
Susah kan misalnya nih punya punya kantor di Jakarta, satunya kantornya di ujung pandang, kan susah nggak setiap hari ngawasi kayak gitu. Iya. Oke, itu ya saya bantu. Berikutnya pertanyaan nomor 2. Mengapa definisi horizontal? Presentasi. Menggunakan komunikasi menggunakan istilah. Yang nomor 2, berikan contoh mengapa diferensiasi horizontal ketika melakukan komunikasi menggunakan istilah yang sama. Istilah yang sama, contohnya seperti ini Pak. Di sebuah perusahaan atau kita menjaga lansia itu kan dengan pekerjaan itu kan pekerjaan yang berbeda. Kalau di pabrik itu kan mungkin yang dibicarakan tentang produk-produk kayak gitu kan, tentang dalam lingkungan pabrik. Tapi kalau di dalam rumah itu tentang kita menjaga fasil. Jadi apapun yang kita itu sering kata-kata yang sama gitu loh. Contohnya kayak kita nih susunya habis gitu kan, susu dari pasien habis. Nah kita pasti mengulang-ulang istilah yang sama gitu loh Pak. Susu habis, pampers habis, kayak seperti itu kan, ulang-ulang yang sama seperti itu. Komunikasinya ya hal-hal seperti itu. Oke. Istilah yang sama seperti itu. Saya juga ini saya tambahkan. Jadi misalnya kalau misalnya dalam diferensiasi horizontal itu apa sih? Diferensiasi horizontal itu adalah yang tingkatannya nggak banyak, sama pekerjanya banyak, bosnya satu. Nah, misalnya ini. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan sesama rekan kerja, misalnya nih, saya bosnya, teman-teman ini misalnya anak buah saya misalnya, padahal bukan ya, ini misalnya ya. Satu saya bosnya, teman-teman anak buahnya. Tapi ketika misalnya Mbak Saina berkomunikasi dengan Mbak Erna, itu ya nggak ada gap, nggak ada jarak. Karena apa? Ya sama-sama pekerja, statusnya sama. Hanya mungkin ketika Mbak Saina berbicara kepada saya, mungkin sedikit lebih takut, misalnya lebih hormat, karena saya sebagai atasan misalnya. Ini misal ya, ini misalnya saya bosnya. Tapi kalau misalnya di perusahaan yang tingkatannya banyak, kita berbicara dengan orang lain, kita mungkin harus sedikit lebih hormat karena dia levelnya beda, misalnya jadi levelnya mandor. Nanti mandor kita berbicara dengan orang lain harus komunikasinya beda lagi. Kenapa? Karena dia levelnya berbeda. Kayak gitu. Jadi karena horizontal ini mayoritas orangnya ini semuanya statusnya sama sebagai pekerja. Jadi ngomongnya lebih enak, komunikasinya lebih santai. Komunikasinya istilahnya juga sama gitu, sama-sama ya tadi sampai dikatakan oleh Mbak Ana, ya membicarakan hal-hal yang serupa. Tetapi kalau misalnya berbicara dengan di perusahaan yang besar, mandornya pasti bertanya tentang hal lain, performansnya gimana, kemudian cara komunikasinya berbeda, lebih hormat. Ngomong dengan orang lain lagi, levelnya berbeda lagi. Semakin banyak level, semakin banyak topik yang dibicarakan, cara komunikasinya juga berbeda. Itu ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Tadi apa pertanyaan terakhirnya? Apa tantangan dalam kalau pengelompokan berdasarkan geografis? Jadi kayak misalnya nih kantor cabang Indonesia sama kantor cabang di Taiwan, kantor cabang Arab Saudi, kantor organisasi di Hong Kong misalnya, organisasi Hong Kong, Taiwan, Arab sama Indonesia. Misalnya kayak gitu. Apa sih kesulitannya? Kayak tantangannya atau kendalanya itu pasti kayak jarak ya Pak. Waktu jarak juga. Terus cara ngontrolnya juga. Itu jarak tadi ya. Kalau semakin dekat lebih terjangkau gitu ngontrol. Ya, jarak tadi termasuk jarak. Yang lain tantangannya apa? Bahasa tantangan nggak berbahasanya? Bahasanya tantangan nggak? Berbahasa juga tantangan juga. Bahasa tantangan nggak? Iya tantangan Pak. Soalnya bahasa itu juga mempengaruhi. Kalau kita nggak tahu bahasa, gimana kita cara berkomunikasinya seperti itu. Dengan ini misalnya Mbak Sanisa bisa bahasa ini nggak? Arab nggak? Mungkin nggak bisa ya. Mungkin bisanya bahasa Mandarin. Ya, misalnya mungkin
ketika di Hong Kong pakai bahasa Kanton misalnya. Nah, budaya berpengaruh nggak? Berpengaruh, Pak. Kenapa pengaruhnya? Nah, seumpamanya kita Indonesia sama Taiwan nih. Kalau Indonesia kan merayakan Idul Fitri. Kalau di Taiwan kan Konien, itu Imlek. Nah, itu mempengaruhi. Kan kalau Lebaran tuh Idul Fitri ada libur kita kan libur panjang. Oh ya. Ya jam kerja. Ya jam kerjanya terus jadi beda. Cuaca juga mempengaruhi juga. Boleh. Ya, kalau misalnya di Arab Saudi misalnya ada badai misalnya, atau musim apa yang mengharuskan dia di rumah. Nah, kayak gitu nggak susah ngontaknya. Loh, nggak bisa dikontak. Oh, ternyata ini ada, kalau di Taiwan misalnya ketika ada typhoon, pemerintah mengajukan libur, semua libur. Nah, kantor pusat di Indonesia mau ngontak nggak bisa nih. Waduh, nggak bisa. Ternyata libur karena bencana alam. Nah, itu juga bisa. Ada lagi? Kira-kira yang beda apa? Kalau tantangannya apa? Ada nggak? Adat istiadat juga tradisi budaya. Boleh. Ya kayak agama itu kan, kalau kita kan kalau di Indonesia nggak boleh seperti ini. Di adat di Taiwan tuh kan nggak boleh seperti ini, pamalik gitu kan. Oke. Boleh. Misalnya gini, misalnya ketika di Hindu misalnya setiap kantor mungkin harus ada pura kecil, kayak bangunan kecil untuk umat Hindu melakukan ini. Kalau teman-teman pernah ke Bali kan biasanya dia setiap bangunan entah di kantor dia ada pura kecilnya gitu. Nah, itu juga beda. Misalnya ada di daerah tertentu tidak perlu membangun itu, tapi di negara ini butuh bangun ini, ya otomatis kita harus ada pengeluaran lain kayak gitu. Misalnya di Bali misalnya jumlah hari liburnya lebih banyak nih, lembarannya banyak. Nah, kita harus mengikuti. Di Taiwan jumlah hari liburnya sedikit, tapi di Indonesia banyak. Nah, pernah sadar nggak kalau di Indonesia ini jumlah hari liburnya lebih banyak daripada di Taiwan? Di Indonesia pasti setiap bulan pasti ada hari tanggal merah. Kalau di Taiwan belum tentu. Nah, berarti berbeda juga. Nah, udah saatnya ini di Indonesia lagi libur kantor pusatnya, nggak bisa diproses permintaannya. Wah, repot ya. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan dari teman-teman? Atau dari kelompok 2 yang disampaikan? Ditanyakan. Kalau bisa dari teman-teman sekarang aja tanya jawab. Nggak apa-apa dong. Kalau memang nggak ngerti kan nggak apa-apa. Jadi melatih ini pola pikir. Ada? Nggak ada? Boleh lewat chat atau lewat grup juga nggak apa-apa. Jangan lupa minggu depan kelompok 3 berarti yang presentasi ya, dipersiapkan. Jangan dadak-dadak ya. Kemudian Mbak, ini kelompok ini yang anggotanya siapa aja? Mbak Saniyah ya? Saina sama Mbak? Saya sendiri, Pak. Mbak Erna. Oke. Nanti jangan lupa di upload PPT-nya di bagian tugas 3 ya. Itu di tugas 3 ya, Pak? Iya, tugas 3. Jangan mepet-mepet Mbak Erna. Nanti kalau udah ini nggak bisa nanti upload. Habis ini, Pak. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, maaf Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat melanjutkan di jam kedua dan sampai jumpa minggu depan. Oke, bye. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Hah? Tapi yang